Nah, kemudian narullahil muqaddah alati tatoliu alal afidah. Jadi itulah sanksi hukum neraka Allah yang dibangkitkan, dan kebangkitannya nanti akan menimbulkan ini pada ayat ke berikutnya, ayat berapa itu? Alati tatoliu alal afidah. Sanksi hukum Allah itu adalah yang akan tatoliu itu apa? Dari kata tola'a. Tola'a artinya muncul, tampil, tola'a gitu. Sehingga tatola'a menampilkan diri, memunculkan keberadaannya. Jadi narullah itu memunculkan keberadaannya, menampilkan eksistensinya. Azab Allah itu nanti tampak, terlihat, nyata. Dan penampakannya itu alal afidah, sampai memenuhi isi hati, menguasai afidah. Afidah itu hati. Penampakan jahanam, penampakan neraka, itu alal afidah, memenuhi isi hati manusia. Nah, itu arti katanya, secara arti kata begitu. Ya, inilah yang dimaksud tadabbur Al-Qur'an, mencermati ayat-ayat Allah berdasarkan apa adanya kalimatullah itu. Jadi narullah itu yang menampakkan dirinya, memenuhi, sampai penampakan itu sampai memenuhi isi hati manusia. Ini apa maksudnya? Ya. Kejadian itu menguasai hati manusia. Kita bisa bandingkan ketika kita mengalami satu kejadian berat di dunia. Ditinggalkan seseorang, keluarga tercinta misalkan. Ya enggak? Ini contoh aja. Akan memenuhi isi hati kita enggak? Kita enggak pikir yang lain-lain, tapi ini. Kita memikirkan kepergian orang tercinta. Kesedihan tiada tara. Maunya sih jangan dulu meninggal. Inginnya kembali lagi. Atau penyesalan. Kenapa saya tidak berbuat baik? Kenapa saya tidak berbakti kepada orang tercinta ini waktu masih hidup? Kan itu isinya dipenuhi oleh itu ketika kita mengalami situasi berat di dunia. Nah, kira-kira itu perbandingannya aja. Ya, jadi begitu juga ini ketika sanksi hukum Allah itu nyata diperlihatkan, tatoliu, dia tampil ke hadapan manusia. Tampilnya itu alal afidah, langsung mengisi relung hati manusia. Pikiran manusia itu nggak kemana-mana ke situ, ya, nggak akan ada pemikiran ke hal-hal lain. Nah, ini maksudnya adalah untuk membandingkan saat di dunia. Ketika di dunia Allah menginformasikan ada, hei manusia, kalian akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kalian. Oleh karena itu kalian harus mengikuti ketentuan-ketentuan Allah ini. Kalau tidak, maka akan ada konsekuensi. Maka manusia itu diperingatkan akan adanya konsekuensi atas sikap perbuatan manusia ketika dia tidak mengindahkan, tidak mengikuti petunjuk Sang Pencipta dalam hidupnya. Nah, konsekuensinya itu adalah diantaranya ini, kala layun badana fil hutoma. Tapi sayang, ya, ayat-ayat Allah ini, peringatan Allah itu tidak pernah menyentuh hatinya. Terutama bagi si humajah-lumajah, terutama bagi si kaum materialis ini. Gitu. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi oleh materi. Hatinya sudah dipenuhi oleh persoalan dunia. Sehingga tidak ada tempat untuk memahami, merenungi, menyadari adanya peringatan ini, kan gitu. Nah, itu yang dimaksud. Sehingga mereka itu harus nunggu nanti mati dulu. Baru setelah mati, azab Allah itu tatoliu alal afidah. Maka azab Allah itu menjadi tampil, terlihat, menampakkan dirinya sampai menguasai isi hatinya. Nah, apa yang dimaksud menguasai isi hati? Perasaan. Hati itu kan kumpulan perasaan.
Sekali lagi, hati itu di dalamnya adalah hati itu indera, ya, termasuk indera perasa, perasa batin, perasa jiwa. Jadi perasaan cinta, perasaan benci, perasaan suka, tidak suka, perasaan apa lagi? Perasaan senang, perasaan juga perasaan ini bagus, ini jelek, ini buruk, ini baik, itu juga masuk perasaan. Jadi hati itu bisa merasakan sesuatu setelah dia melalui penangkapan, melalui pendengaran dan penglihatan. Ya enggak? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun, kan begitu. Jadi dia Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak punya ilmu apapun. Maka untuk manusia berilmu, Allah memberikan kelengkapan. Sam'a, apa sam'a? Pendengaran. Absor, apa? Penglihatan. Pendengaran dan penglihatan itu menjadi jendela hati. Sehingga informasi ya masuk melalui pendengaran dan penglihatan, masuk melalui gelombang cahaya dan gelombang suara. Informasi itu nanti masuk, maka menyentuh perasaan. Oh, ini bagus, oh ini baik, oh ini buruk, oh ini menakutkan, oh ini menyenangkan, itu afidah. Sehingga afidah itu menangkap kesan, ya. Jadi afidah itu sama dengan nanti bisa menimbulkan kesan-kesan, gitu, ya, kesan-kesan dari apa yang telah diterima. Nah, kembali tadi, jadi alati tatoliu alal afidah, sehingga azab Allah itu muncul menguasai isi hatinya. Apa artinya menguasai isi hati itu? Menimbulkan perasaan yang luar biasa. Nah, istilahnya begini dalam surat Al-Qiyamah misalkan, ya. Dalam surat Al-Qiyamah itu jadi orang itu jadi nanti merasa bersalah. La uksimu biyaumil qiyamah wala uksimu binafsil lawamah. Nah, jadi manusia itu akan menjadi nafsil lawamah. Apa itu nafsil lawamah? Nafsu lawamah. Nafsun itu diri, lawamah itu artinya merasa bersalah. Nah, ketika terjadi hari kebangkitan, maka pada hari kebangkitan itu manusia, orang-orang itu akan menjadi pribadi-pribadi yang merasa bersalah. Atau yang istilahnya menyesal, ya. Mengalami penyesalan tiada tara. Itu namanya nafsul lawamah. Diri yang menyesal. Itu sama maksudnya. Jadi, kenapa? Karena dia melihat azab Allah itu nyata. Dan itulah yang menguasai hatinya ketika itu tidak ada mikir yang lain lagi. Dia menjadi nafsul lawamah, menjadi diri yang merasa penyesalan tiada tara. Hatinya sudah dikuasai oleh rasa penyesalan, rasa ingin kembali, rasa sedih, rasa apa lagi. Ya. Itu jadi. Dalam surat apa tadi? Surat Al-Qiyamah. Tak, jadi istilah nanti nafsul lawamah, gitu, ya. Atau dalam surat Al-Fajr. Ini untuk memperdalam maksud alati tatoliu alal afidah. Bahwa neraka itu nanti kenyataannya akan benar-benar menguasai perasaan manusia. Dalam surat Al-Fajr, misalkan ayat 23. Jadi ini juga pelajaran buat kita, ya, supaya kita ini mendapat peringatan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu jahanam itu ditampilkan, ditampakkan, dihadirkan. Waji'a yauma idzin bi jahannama. Yauma idzin yatazakkarul insan fa anna lahu dzikra. Pada hari itu jahanam ditampilkan, ya, dihadirkan. Maka pada hari itu juga
yatazakkaru al-insan. Manusia itu akan melakukan tazakkur. Yatazakkaru. Apa arti yatazakkaru? Dari kata zikir. Zikrun. Apa itu zikrun? Sadar ya enggak? Maka yatazakkaru. Manusia pada saat itu mengalami penyadaran. Menyadari diri. Begitu. Pada saat itu semua manusia menyadari diri. Kemudian fa'anna lahu dzikra. Maka bagaimana jadinya penyadaran itu bagi manusia? Artinya buat apa mereka? Buat apa kesadaran itu baginya? Nggak ada gunanya. Gitu. Jadi ketika jahanam ditampilkan, baru manusia itu menyadarkan dirinya. Oh iya benar. Oh iya harusnya saya begini, harusnya begitu. Dikatakan fa'anna lahu dzikra. Buat apa kesadaran itu sudah tidak ada gunanya? Artinya apa? Kenapa saat di dunia tidak melakukan tazakkaru? Begitu, tidak melakukan pemahaman, pembelajaran sampai penyadaran. Tazakkaru. Harus nunggu mati dulu baru nanti ya tazakkarul insan. Baru nanti manusia itu melakukan penyadaran, ngaregepkeun itu tah. Memperhatikan, menyadari ohnya. Nah, itu jadi. Itu yang dimaksud perasaannya diisi oleh itu, tidak diisi oleh yang lain. Maka disindir oleh Al-Qur'an, fa'anna lahu dzikra. Buat apa? Apa artinya penyadaran itu, pelajaran itu baginya? Gitu. Sudah di akhirat baru belajar, memahami, mencermati, menyadari. Nah gitu jadi. Kemudian berkatalah mereka, ya, berkatalah mereka yang terlambat melakukan penyadaran. Apa kata mereka? Itu masih dalam surat Al-Fajr, ya, ayat 23 dan 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Mereka berkata, ya laitani. Artinya ya laitani itu kalau dalam bahasa Indonesia, aduh, seharusnya aku. Nah, begitu ya. Jadi, kalau diartikan ya itu ya gitu ya. Laita itu sekiranya, seandainya, ni aku. Ya, seharusnya sekiranya aku. Nah, yang enak itu dalam bahasa Indonesia begini kira-kira. Duh, seharusnya aku gitu. Ya laitani qaddamtu li hayati. Tuh, seharusnya aku sudah berbuat untuk hidupku. Itu. Apa ini? Penyesalan bukan? Nah, itulah penyesalan. Itulah yang mengisi afidah manusia, yang mengisi perasaan manusia ya ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, seharusnya kuduna gitu kan. Qaddamtu, aku sudah berbuat, aku sudah melangkah li hayati, untuk hidupku ini. Artinya apa? Ketika di dunia belum berbuat, belum melangkah, belum taat kepada ketentuan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu jadi. Itulah yang mengisi perasaan, yang mengisi hati manusia. Benar-benar manusia akan sangat merenungkan keberadaannya, ya. Baru di akhirat nanti mereka merenungkan. Kenapa tidak di dunia ini merenungkan? Nah, gitu. Jadi di dunia ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan tafakur, ya, berpikir, dan juga melakukan tadakkur, penyadaran atau perenungan. Nah, itu apa yang dimaksud allati tatali'u alal afidah, ya. Terus ayat berikutnya innaha alaihim muqsadah fi amadin mumadadah. Nah, sudah dibahas kemarin. Innaha alaihim muqsadah, realitas narullah, realitas sanksi hukum Allah itu alaihim muqsadah, di atasnya ditutupi oleh naungan yang menutupi, fi amadin mumaddadah, di bawahnya ada amadin. Amadin itu penopangnya.
landasannya kan sama. Landasannya itu mumaddadah, yang diperluas bentangannya. Jadi artinya jahanam itu adalah seperti halnya sistem langit dan bumi ini. Jadi sistem langit dan bumi ini, tetapi di sana sudah dicabut oleh Allah sumber daya hidup. Ya. Jadi manusia dibiarkan hidup di situ, tapi sudah tidak ada lagi sumber daya hidup, sehingga benar-benar kehancuran eksistensi kepribadian manusia di situ. Begitu. Jadi sama, jadi jahanam itu sama. Bayangkan bumi ini ada naungannya. Kalau naungan bumi sekarang apa? 7 lapisan langit, ya, sebagai pelindung bumi, ya, sehingga bumi itu menjadi cuacanya, suhunya ada kestabilan, ya. Maka di langit itu nanti di sana ada proses siklus hujan. Siklus hujan sebagai sarana yang Allah ciptakan untuk memelihara kehidupan di bumi ini. Nanti itu nggak ada lagi, siklus hujan sudah nggak ada, itu yang dimaksud. Telah dicabut, ya, fasilitas sumber daya hidup. Naungannya nanti apa? Naungannya kan sudah kita pernah tahu bahwa naungannya bukan lagi lapisan langit seperti ini, tapi sudah menjadi semacam kabut asap. Kabut asap yang hitam, ya, yang gelap, ya. Yang disebut apa? Disebut dalam Al-Qur'an dukhon, ya. Fartakib yauma ta'tis sama bidukhonin mubin. Tunggu saatnya. Nanti pada satu ketika langit di atas sana akan menampakkan dukhon, kabut asap yang demikian nyata. Jadi langit itu akan kembali menjadi dukhon. Partikel-partikel gas yang ada sekarang, yang dibentuk oleh semacam medan magnet, itu akan bubar, akan pecah dan kembali menjadi dukhon, kabut asap gelap, menggelapi seluruh permukaan bumi ini. Kemudian fi amadin mumadadah, daratannya gitu, ya, landasannya sebagai penopang itu, maka oleh Allah nanti akan diperluas sehingga jahanam itu menjadi sedemikian luasnya, cukup untuk menampung seluruh umat manusia dari sejak manusia ada sampai dengan akhir dunia ini. Jadi itu cukup menampung segalanya. Itulah gambarannya, ya. Nah, jadi itu innaha alaihim muqsadah fi amadin mumadadah, itu adalah berbicara tentang realitas jahanam, ya, yaitu di mana bumi ini nanti akan dicabut seluruh kenikmatannya, sumber dayanya oleh Allah, sehingga manusia dibiarkan hidup di situ, la yamutu fiha wala yahya. Ini sebagai bentuk peringatan Allah. Nah, sehingga makanya yang Allah inginkan adalah kita mau mengikuti, mentaati segala ketentuan Allah. Untuk apa? Agar kita ini nanti layak. Siapa di antara kita yang layak kembali mendapatkan nikmat ini kembali? Gitu. Sehingga hakikatnya jannah di akhirat nanti adalah kesinambungan nikmat yang Allah berikan. Begitu. Untuk masalah jannah ini mungkin perlu waktu, maka sementara dicukupkan sampai di sini, ya, sebagai bentuk apa? Pendalaman surat Al-Humajah. Jadi mudah-mudahan ada tambahan ilmu, ada satu pemantapan. Ketika kita sholat, membacakan surat Al-Humajah bukan hanya hafal, tapi sudah ada makna di situ. Sudah ada bobot makna, sehingga mudah-mudahan ketika kita sholat, jiwa kita untuk kita mengindahkan ketentuan-ketentuan Allah. Untuk kita memperhatikan, menyadarkan diri kepada ketentuan Allah. Nah, saya kira itu, ya, yang bisa saya pahami dari surat Al-Humajah itu. Sok yatazakaru, dipelajari, direnungkan, dipahami. Nanti jangan sampai kalau sudah di akhirat baru yatazakaru. Nah, itu nanti, ya. Menyesal tiada tara. Nah, maka sekarang yuk kita tazakkaru, mentafakuri pelajaran ayat-ayat Allah agar kita mendapatkan pencerahan, arahan, ya, petunjuk dari Allah agar kita bisa menggunakan, ya,
bisa menggunakan nikmat kehidupan Allah ini menurut yang diridhoi oleh Sang Pencipta. Saya kira itu ya, silakan ada tanggapan dan komentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ini aja Pak Ian ya. Alhamdulillah. Jadi ada gambaran realita akhirat Pak yang lengkap gitu ya. Iya. Yang ya sedikit-sedikit kan terus bertambah. Sehingga gambaran akhirat itu mendekati realitas sama seperti dunia gitu Pak. Iya. Yang kita hari ini juga kan melihat Iya betul. realita dunia seperti ini. Kemudian kita diimbangi juga dengan gambaran atau realita akhirat sebagai pembanding. Untuk tatoli'u alal abidah, jadi persoalan hati ketika utomah atau kehancuran ini sudah nampak di depan mata, di mana hati dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa. Tadi kan sudah dikaitkan dengan beberapa surat, ada Al-Kautsar, Waqiah, ada juga surat Al-A'la ya, la yamutu fiha wa la yahya. Untuk ungkapan hati atau penyesalan yang luar biasa ini Pak, teringat juga pada surat Al-Muluk ya, ayat 7, 8. Idza ulqu fiha sami'u laha sya'iqa wa hiya kafur. Ya betul. Jadi Ya. diungkapkan mereka itu dengan ungkapan bagaimana penyesalan ini diungkapkan dengan apa? Dengan suara ya, dengan suara jeritan. Ya betul. Penyesalan yang luar biasa. Jadi sama aja mereka juga dengan apa? Diantar pada ayat ini idza ulqu, ketika mereka dilempar ke dalam kenyataan tomah. Kalau dalam surat Wajah itu sama-sama dilempar kan, idza ulqu fiha sami'u laha sya'iqa wa hiya kafur. Itu Pak. Jadi apa ya, satu gambaran lah. Ya. Penyesalan itu diungkapkan dalam surat Al-Muluk. Iya betul. Ayat 7, 8. Ya. Jadi realita akhirat itu tergambar. Iya. Jelas. Itu aja Pak ya, tambahannya. Oh ya, bagus. Terima kasih Pak Ato ya. Jadi menambah informasi, menegaskan betul. Jadi dalam surat Al-Muluk itu memang gambarannya, kalimatnya itu dalam bentuk yang agak ngeri-ngeri gitu ya. Ngeri-ngeri. Jadi ada ketika masuk ke sana, ke jahanam itu, maka mereka akan mendengar jeritan-jeritan gitu ya. Jeritan-jeritan penyesalan gitu. Gitu kan. Jadi ingatkan kembali, terima kasih. Diingatkan kembali Pak, pada surat Al-Muluk ada gambaran penyesalan itu nanti bagaimana begitu ya. Sehingga kalau kita membaca ayat-ayat itu, maka harus sudah bisa mengisi perasaan waktu kita di dunia sekarang ini gitu. Jangan terlambat nanti baru. Nah, gitu jadi. Sebelum kita menjerit nanti di akhirat, kita menjerit dulu sekarang, gitu kan berarti. Sebelum kita nanti nangis bersedih di akhirat, mending sedih sekarang, sehingga ada motivasi yang kuat untuk ayo kita berubah, ayo kita membangun kebaikan, ayo kita penuhi seruan Allah, kan begitu. Kalau nanti mah ya terlambat ya. Fa'anallahu dzikra gitu. Nah, gitu jadi. Betul. Terima kasih Pak Ato atas tambahannya untuk memperkuat. Jadi silakan nanti dicari dalam surat Al-Muluk, ada pengulangan, penegasan, tapi dalam kalimat yang lain. Ya begitulah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an memang demikian. Jadi saling menjelaskan, saling memperkuat bagian satu dengan bagian yang lain. Itu yang disebut dengan Al-Qur'anu
yufassiru ba'duhu ba'do, kan begitu ya. Al-Quran itu saling menjelaskan di antara bagian-bagiannya. Nah, itulah salah satu pendekatan atau metode yang saya jalankan, yang kita jalankan dalam tadabbur Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu sendirilah yang akan menjaga jalur, menjaga konteksnya, sehingga kita tidak terlalu melenceng nanti, tidak terlalu menyimpang. Menyimpang ada kemungkinan gitu, karena manusia kan, karena berbagai kekurangan. Tetapi dengan adanya peranan Al-Quran sebagai memandu gitu kan, memandu setiap surat, memandu konteks. Nah, kita berusaha untuk menjaga konteks supaya tidak melenceng gitu. Terima kasih Pak Ato. Sementara dari saya demikian. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.